Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Nah, kembali lagi bersama saya Indah Leli Kristanti yang akan membahas tentang kendala-kendala komunikasi bisnis. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini, pertama, pentingnya kemampuan komunikasi bisnis. Kedua, komunikasi bisnis dan e-commerce. Yuk, check it out. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya kemampuan komunikasi bisnis. Di komunikasi bisnis ini juga terdapat kendala komunikasi bisnis. Nah, apa saja sih kendala komunikasi bisnis? Apa ya? Ada yang bisa menjawab? Kemarin sudah kita bahas loh. Iya, betul sekali. Jadi, kendala komunikasi bisnis ini ada 6 macamnya. Yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. Kedua, penyampaian yang lemah. Ketiga, penggunaan media yang salah. Keempat, pesan yang campur aduk. Kelima, salah audiens. Dan yang keenam, lingkungan yang mengganggu. Nah, jadi tantangan ke depan itu bukan saja sekedar menjual produk dan jasa perusahaan, tetapi bagaimana menyampaikan pesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan berbagai ragam budaya. Karena di Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya, latar belakang, dan sebagainya. Proses penyampaian pesan atau informasi tersebut dapat dilakukan secara satu arah, seperti melalui media elektronik atau media cetak, juga dapat dilakukan secara dua arah atau interaktif melalui jaringan internet. Oke, selanjutnya di bagian yang kedua kita akan membahas komunikasi bisnis dan e-commerce. Jadi, e-commerce itu apa sih? E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa menggunakan media elektronik. Nah, contoh e-commerce ini bisa seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Sorabel, dan lain sebagainya. Nah, di e-commerce ini terdapat sistem e-commerce yang diklasifikasikan ke dalam 3 tipe aplikasi. Pertama, Electronic Market atau EMS. Ini merupakan sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMS bagi pelanggan terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan servis yang ditawarkan dengan lebih cepat, sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Kedua, Electronic Data Interchange atau EDI. Ini merupakan sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Keuntungan menggunakan EDI ini dalam waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, respon, dan pengiriman faktur yang cepat dan akurat, serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Ketiga, Internet Commerce. Jadi, penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang di mana barang akan dikirimkan melalui pos atau sarana lain seperti JNE, JNT, Ninja, dan sebagainya. Setelah uang ditransfer
ke rekening penjual. Oke, selanjutnya e-commerce memiliki karakteristik transaksi yang sangat khusus. Antara lain, pertama, transaksi tanpa batas. Jadi, dapat diakses tanpa dibatasi waktu atau 24 jam. Dan tentu saja, pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut serta melakukan transaksi secara online. Kedua, transaksi anonim. Jadi, para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia layanan sistem pembayaran yang ditentukan pada umumnya dengan kartu kredit. Ketiga, produk digital dan non-digital. Produk-produk digital ini seperti software komputer, musik, televisi, dan produk lain yang bersifat digital. Sedangkan yang non-digital seperti make up, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan lainnya. Keempat, produk barang tak berwujud. Barang tak berwujud ini seperti software dan ide-ide yang dijual melalui internet. Nah, biasanya kalau kita berbelanja online masih memiliki beberapa keraguan. Jadi, di sini saya meringkas beberapa keraguan konsumen saat berbelanja online, antara lain, pertama, masalah kepercayaan. Jadi, mayoritas konsumen di Indonesia masih belum mempercayai kebenaran sistem penjualan online karena takut tertipu, di samping tidak melihat langsung produk yang ditawarkan tersebut. Kedua, masalah pembayaran. Mayoritas konsumen meragukan keamanan cara pembayaran yang dilakukannya melalui internet atau masih belum begitu paham tentang cara pembayaran saat berbelanja online. Ketiga, masalah info produk. Keraguan ini timbul karena calon konsumen tidak bisa melihat langsung barang yang dijual, sehingga selain tidak yakin dengan kualitas produk yang ditawarkan, juga meragukan kebenarannya. Semisalnya bahannya bagus, bahannya adem, ternyata yang datang nggak taunya berbeda jauh dari apa yang sudah diinfokan. Yang keempat, mayoritas konsumen di Indonesia masih merasa lebih aman serta nyaman dalam bertransaksi yang dilakukan dengan cara interaksi dua arah secara langsung atau bertemu dengan penjual dan pembeli, bertemu secara langsung. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Apabila ada kata-kata atau materi yang tidak dimengerti, bisa langsung bertanya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. See you soon.